setiap keindahan itu kan tidak lepas dari sebuah pengorbanan ya. Artinya apabila Tuhan telah memberikan amanah kepada kita, keindahan itu ada dalam genggaman kita gitu. Itu pernah saya tulis dalam video saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam, atau kapanpun teman nonton podcast kali ini. Tapi kalau ini kita syutingnya jam 10 pagi. Oke, sebelumnya kenalan dulu, saya host baru. Kalau biasanya kan Pak Bambang, kali ini saya Della yang juga bakal menemani teman-teman di podcast-podcast selanjutnya, gantian. Untuk pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Rantau. Iya. Ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Rantau. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalan dulu ya, Mas Rantau ini adalah salah satu relawan yang sekarang itu aktif untuk membantu mengevakuasi jenazah COVID-19, untuk mengevakuasi teman-teman yang terkena, yang terpapar COVID, tapi masih isoman untuk dipindah ke isoter gitu ya, Mas ya? Betul. Oke. Ini mereka, Mas ini juga Mas Rantau ini tergabung di Brigade Penolong. Apa itu Brigade Penolong? Terus apa aja kegiatannya Mas Rantau selama membantu menjadi relawan selama pandemi ini? Kita langsung aja ngobrol ya. Selamat ya, kita langsung aja ngobrol ya, Mas. Mungkin Mas Rantau bisa cerita dulu Brigade Penolong itu apa sih, untuk mengawali, kan pasti banyak teman-teman yang nggak tahu Brigade Penolong itu apa. Jadi Brigade Penolong itu adalah search and rescue-nya Pramuka yang ada di Jawa Timur aja. Kalau untuk di kota Kediri sendiri itu Brigade Penolong 1330. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk di Jawa Timur sendiri adalah BP 13. Sedangkan untuk di pusatnya itu adalah Pramuka Peduli. Dan sedangkan BP ini sendiri itu cuma hanya ada di Jawa Timur. Gitu. Kalau untuk keseluruhannya sih itu di Pramuka Pedulinya itu sih, Mbak. Gitu. Kalau untuk kegiatan kita sendiri itu kita bergerak di kebencanaan karena kita memang dilakukan diklat pendidikan dan latihan itu pada kebencanaan, dan kita terjun lapangan pertama kali angkatan saya itu adalah waktu Kelut 2014 bulan Februari lalu. Itu. Sedangkan saya sendiri adalah angkatan 2, sampai saat ini sendiri itu Kota Kediri memiliki angkatan 6 untuk Brigade Penolong 1330-nya. Dari tahun 2012. Dari tahun 2012 seperti itu. Jadi emang Brigade Penolong ini dari BPBD yang tugasnya membantu BPBD untuk membantu mengevakuasi kalau ada bencana kayak gitu. Betul. Ya. Dan untuk kolaborasi kita, sinergi kita dengan BPBD sendiri sangat bagus. Bukan cuma hanya dalam masa pandemi ini sih. Sebelum-sebelumnya juga sinergi antara BPBD dan BP sendiri itu sangat bagus sekali. Apalagi sekarang ini peningkatan COVID-19 yang seperti ini itu kita lebih dikerahkan untuk harus lebih ekstra gitu. Lebih ekstra untuk membantu. Iya. Iya, ini soalnya emang gimana sih, apa ya, udah meningkatnya lumayan banyak ya, mulai Delta kayak ini. Iya. Kalau Mas sendiri tergabung di brigade yang untuk khusus penanganan COVID ini dari kapan, Mas? Kalau saya sendiri itu mulai per Juli. Per Juli Iya. ini. Namun sebelum saya itu ada beberapa teman yang sudah tergabung duluan di BPBD Kota Kediri yang fokus penanganan COVID-19 ini. Gitu. Oke, gue bisa ceritain juga nggak, Mas? Gimana sih, apa sih yang dilakukan sama Brigade Penolong? Apa ya, istilahnya batasannya di mana untuk menangani COVID-19 ini sampai mana? Oke. Jadi kalau untuk Brigade Penolong sendiri itu, Mbak, kita tergantung untuk dikerahkan atau ditempatkan di posisi mana. Kalau untuk kami sendiri itu pada awal masa pandemi kita melakukan penyemprotan di area sekitar kuartir cabang seperti itu, dan sempat berjalan beberapa waktu, kurang lebih 2 bulan saat itu pada awal 2020 lalu. Namun untuk saat ini kita lebih kepada fokus ke pengevakuasian, yang dimana itu mendapat perintah dari BPBD sendiri
yang dimana adalah brigade penolong ditunjuk sebagai relawan juga untuk membantu mengevakuasi jenazah dan juga pasien COVID-19 di kota Kediri. Seperti itu. Kalau pengevakuasian jenazah itu gimana Mas? Maksudnya prosedurnya biasanya gimana? Apa yang Mas Ranto dan teman-teman Mas lakuin kalau misalnya ada jenazah yang harus dievakuasi seperti itu? Oke. Jadi kalau yang harus kita lakukan pada saat pengevakuasian itu Mbak, kita ada prosedur-prosedur yang harus kita pegang, yang dimana adalah jenazah tersebut adalah jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Pasti sebelumnya udah dikonfirmasi? Terkonfirmasi ataupun probable, seperti itu. Nah, jadi yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, kita akan mendapatkan hasil swabnya. Seperti itu. Nah, apabila belum terkonfirmasi, itu nanti yang memutuskan adalah dari puskesmas wilayahnya. Seperti itu. Seumpama 3 hari sebelumnya itu mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19. Seperti itu dari keterangan keluarga jenazah. Akhirnya dari pihak nakes wilayahnya, puskesmas, itu akan menghubungi kami untuk melakukan pengevakuasian. Nah, jadi dari nakes tersebut memberikan penjelasan kepada kami bahwasannya jenazah tersebut memiliki gejala ke arah COVID-19 seperti itu. Dan nantinya ketika jenazah sudah kita antar ke Gambiran untuk dipulasarakan, itu nantinya keluarga akan dilakukan tracing. Seperti itu, dilakukan swab. Berarti meskipun itu masih probable, itu juga udah dianggap, udah dijemput sama tim? Iya, tim dari BPBD sendiri. Itu satu tim biasanya ada berapa Mas untuk melakukan penjemputan? Kalau untuk pengevakuasian jenazah, kita ada 4 orang, 1 driver, 3 eksekutor, dan tidak menutup kemungkinan juga driver ini akan menjadi eksekutor itu sendiri. Seperti saya ini sendiri, ya di driver ya eksekutor, jadi kita saling gantian. Oh Mas driver berarti ya, posisinya? Saya sendiri juga driver ya eksekutor, membantu lah Mbak. Karena lokasi di lapangan itu, situasi di lapangan itu tidak memungkinkan untuk, ya mohon maaf, andai saat kita mengevakuasi jenazah yang agak besar, badannya kan kalau diangkat 3 orang nggak mampu, ya kita terpaksa harus ikut turun seperti itu. Walaupun kamu posisinya driver. Itu menggunakan APD lengkap. Bisa dibayangkan kan gimana sesaknya gitu kan. Itu berapa lapis Mas APD? Untuk APD-nya sendiri hazmat kita 1 lapis sih. Tapi bahannya itu yang bikin... Iya, bahannya. Sampai sempat pernah itu sepatu bisa dikuras kok. Keringat. Keluar keringatnya banyak. Iya, gitu. Itu sekali pakai kan Mas? 1 kali itu pakai. kalau misalnya sehari itu biasanya ada 4 panggilan, ya gantinya juga 4 kali berarti? Tergantung. Seumpama sempat kita tuh pernah mendapat jenazah pertama. Jenazah pertama itu kita kurang lebih di pukul 5.30, setengah 6 saat itu. Iya, pagi. 5.30. Berangkat, satu tim 4 orang. Setelah itu kita serah terima dengan pihak Gambiran jenazah pertama. Belum sampai kita di posko di BLK itu, di posko isoter itu, tempat kita base camp di situ, itu sudah ada panggilan lagi. Sudah ada 2 jenazah lagi yang harus dievakuasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap menggunakan hazmat tersebut. Itu. Jadi nggak ganti. Jadi nggak ganti. Ya, karena yang yang kita angkat kan juga sudah meninggal dunia. Jadi kita cuma hanya atur jarak saja dengan yang masih hidup seperti itu, dengan keluarga, dengan masyarakat kita hanya untuk atur jarak saja. Terkadang kita juga membawa alkohol. Jadi setelah kita evakuasi jenazah, kita taruh di Gambiran itu, kita semprot diri, sterilisasi, gitu. Jadi dengan nanti tetap pakai itu. Iya, tetap pakai APD. Itu juga dingin loh Mbak, alkohol itu, jadi bisa membantu ini. Lumayan. Iya, lumayan mendinginkan badan yang di dalam gitu. Kalau biasanya berapa menit Mas waktu yang dibutuhkan untuk ada menitannya nggak, harus berapa menit harus sudah masuk ke ambulan, atau emang tergantung si konanya aja di sana seperti apa? Alhamdulillah selama ini kita dari mendapat laporan sampai masuk ke ambulan, start engine berangkat ke rumah duka itu tidak sampai dari 10 menit kita sudah berangkat. Itu Mas yang nyetir sih? Iya. Kalau dari posko kita sendiri ya, dari posko isoter kita sendiri yang di BLK itu, yang tempat stay-nya teman-teman itu, dari mendapat informasi, prepare sampai ke rumah duka itu kita paling lama itu 20 menit.
20 menit. Itu paling lama. 20 menit itu udah sampai rumah duka. Sudah sampai rumah duka, kita sudah terima data, kita sudah laksana pengevakuasian jenazah gitu. Cepet ya. Itu kalau di jalan juga dinyalain Mas berarti. Iya. Untuk penjemputan jenazah itu juga termasuk kode juga termasuk darurat gitu berarti. Kalau untuk penjemputan jenazah sendiri sih kan tidak. Tapi kan ya harus lebih cepat dalam lebih baik. hukum Islamnya kan jenazah tersebut kan harus mendapatkan penanganan yang iya, cepat. benar. Karena apabila itu kita perlambat, kasihan si jenazah. Ya mohon maaf, kita kembalikan kepada diri kita deh. Seumpama keluarga kita ada yang meninggal, penanganannya lambat, setengah mati, kan aib dari jenazah itu sendiri yang kita jaga. Iya benar, Gitu. benar. Itu tadi kalau Mas cerita setelah ngantar jam 5:30 terus pas mau balik udah ada call lagi, itu sehari bisa berapa Mas untuk saat ya sejak Mas bergabung gitu? Ya, kita paling banyak Mbak ya, pernah itu mendapatkan 8-9 panggilan pengevakuasian jenazah Dalam sehari. dalam satu hari. Itu bulan apa Mas? Itu di bulan Juli. Yang waktu lagi tinggi-tingginya Iya, yang kasus waktu itu. lagi tinggi-tingginya COVID-19 di Kota Kediri, awal-awal PPKM tuh. Itu seluruh Kota Kediri dalam satu hari itu kita menangani kurang lebih 8-9 pengevakuasian jenazah. Itu drivernya ada shiftannya atau Ya, itu gantian. saya kira Mas semua kan. Jadi Pasti. kita tuh fleksibel sih Mbak. Artinya fleksibel tuh kita dalam satu hari itu kita ada 4-5 driver yang stay. Pada saat itu juga ada kurang lebih 3 ambulan yang stay. Maaf, saya ulangi, 4 saat itu. Ada dari Wali Barokah, Pondok Wali Barokah, ada dari Yayasan 4 Mei, terus ada dari Sedekah Rombongan, ada dari BMH. Itu ada 4 ambulan ini yang stay. Nah, namun drivernya itu dari kami dan relawan, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mendapat panggilan 1, 2, 3 panggilan dalam kurun waktu satu waktu gitu ya, seumpamanya, itu kita langsung komunikasi nih. Mohon dong ganti tim gitu. Yang di sana untuk di prepare, kita sudah 2 evakuasi ini udah dehidrasi gitu. Ya udah, kita sampai di posko, mereka berangkat, kita langsung lepas hazmat, sterilisasi diri gitu gantian. Karena kalau dipaksa pun juga nggak baik, nggak fatal akibatnya. Sekarang bayangin dehidrasi, mengendarai ambulan dalam kecepatan tinggi, andaikan kata pun oleng, ya kan fatal. Itu hazmatnya berarti dipakai begitu ada panggilan. Jadi bukan ketika mau turun ngambil jenazah baru dipakai, enggak ya berarti? Enggak. Jadi kita menerima informasi, menerima panggilan seperti itu ya. Jadi ada yang menerima informasi untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. Teman-teman sudah prepare, ACC gitu, udah prepare. Jadi satu orang dari yang piket itu menerima informasi gitu. Jadi yang lainnya untuk melakukan pengevakuasian tersebut sudah prepare. Monggo prepare untuk di alamat ini, kita share ke salah satu handphone teman yang sudah dibungkus itu, kita amankan. Nanti dari kita ketahui lokasinya dari Sherlock tadi itu. Jadi kita nyetir ambulannya satu navigator, satu driver gitu, sambil ngarah-ngarahin satu tim. Itu kalau kayak gitu kan orang meninggal kan nggak ada yang tahu jamnya ya Mas. Ya, itu juga 24 jam berarti selalu siap sedia. Kita stay tetap 24 jam. 2 kali kita pernah mendapat panggilan itu dini hari banget. Dini hari. Jam 1.30. Ya mohon maaf di Kelurahan Bandar Lor, di Chandra Kirana, Perumahan Chandra Kirana. Itu sama Kelurahan Kampung Dalem pukul 3.30, 3.40-an itu. Pernah juga sih dibangunin itu bukan karena untuk sholat subuh, dibangunin untuk jemput jenazah itu pernah gitu. Jadi pada saat itu, Mas bangun Mas, sudah sholat subuh gitu, enggak, langsung ambil jenazah aja dulu. Itu pernah itu Mbak, dan itu beberapa kali terjadi di tempat kami. Bayangin kan, dibangunkan bukan untuk sholat subuh tapi untuk jemput jenazah kan, gimana nggak shocknya gitu loh. Itu semuanya tidur di base camp ya untungnya. Iya, kalau untuk yang stay 24 jam ada beberapa orang gitu ya. Termasuk Mas? Ya, termasuk saya. Yang piket kan juga 24 jam. Jadi 3 shift.
piket pagi, piket siang, sama piket malam. Itu ada. Jadi kita nggak sampai kekurangan teman lah untuk melakukan evakuasi tersebut gitu. Untungnya ya. Iya, bayangin gitu kan, seumpama panggilan dini hari untuk evakuasi jenazah yang stay di situ cuma hanya 2 orang, kan nggak lucu gitu loh kan? Nggak mungkin berangkat cuma 2 orang. Iya. Itu yang dijemput itu selain pernah nggak Mas kalau yang jemput itu emang waktu itu kondisinya belum meninggal, tapi itu emang lagi kritis atau lagi emang harus segera dievakuasi, dibawa ke isoter atau mungkin dibawa ke rumah sakit, ada nggak Mas? Sekali sih kita itu rekan saya. Rekan saya dia waktu itu mendapat panggilan kalau tidak salah dari wilayah Puskesmas Sukorame. Untuk alamat tempatnya saya tidak tahu sih. Itu karena ya mohon maaf, karena kurang kesadaran, sedangkan pasien sendiri dalam keadaan kode merah membutuhkan penanganan cepat. Kesadaran masyarakat di jalan kurang, itu si pasien sampai meninggal di dalam ambulan saat itu. Pasien iya, meninggal di dalam ambulan. Ya artinya gini, kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin sih. Iya. Jadi tolonglah ayo kesadaran nih, kalau jangan kan ngelihat, ngedenger sirine pun ayo deh kita segera minggir aja gitu. Soalnya kalau ada sirine tuh udah pasti itu darurat yang harus segera dibawa. Kita selalu mengembalikan segala sesuatu hal itu kepada diri kita. Bagaimana seandainya kata yang di dalam ambulan itu adalah keluarga kita, orang tua kita, atau bahkan bagaimana kalau mungkin diri kita sendiri gitu, yang di dalam ambulan itu. Yaitu cuma kasus itu cuma hanya 1 kali itu, alhamdulillah, dan tidak ada lagi. Alhamdulillah. Untuk yang teman-teman harus pahami ya, kalau ada ambulan itu jangan malah sengaja halang-halangi atau pura-pura nggak tahu atau malah sebel, ini apa sih ambulan biasanya kan gitu. Harus langsung minggir ya, bahkan lampu merah aja diizinkan loh untuk ambulan nerabas. Itu malah biasanya yang nyebelin tuh ada yang ngikutin dari belakang. Iya. Itu yang paling kita ini. Ya kalau keluarga oke ya, nggak apa-apa ya kalau keluarga pasien ataupun keluarga jenazah oke ya. Tapi kalau sampai orang lain yang mengikuti itu kita yang risih gitu loh. Artinya risihnya gimana sih? Kayak semakin nanti siapa tahu kalau di depan kita itu ada yang berhenti mendadak seumpamanya. Ini nggak menutup kemungkinan yang belakang nggak nutut ngerem nih, gitu ya kan? Yeah. Kalau kita oke, masih bisa melihat karena kan pandangan kita jelas, di depan luas. Kalau dia kan ketutupan sama bodi kendaraan kita gitu. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aduh. Mas sendiri ada nggak pengalaman yang menarik waktu lagi nyetir ambulans dalam keadaan darurat seperti itu? Ya ada sih. Waktu itu saya bawa pasien kode kuning. Pasien kode kuning itu untuk saya rujuk ke Gambiran. Memang kalau menurut saya sih itu memang sengaja untuk dihalangi sih. Sengaja untuk dihalangi oleh sepeda motor. Saya sudah coba minta jalan, sudah coba saya dem, namun dia tidak mau minggir, justru malah mohon maaf mengacungkan jari tengah kepada saya. Waktu itu untuk wilayahnya nggak usah saya bilang lah ya, intinya adalah gitu. Akhirnya saya pikir gini, di kiri saya ini udah ada mobil nih, di kiri saya udah ada mobil dan ini udah press banget. Saya mau paksa maju ke depan untuk saya potong, di depan ada motor. Sedangkan di depan saya ini orang nggak mau ngasih jalan, saya itu udah di posisi lajur tengah banget nih Mbak. Akhirnya mau nggak mau terpaksa ketika sudah agak mepet, ya setir saya agak saya bantingin ke kanan. Artinya memang itu berisiko, memang itu berisiko. Artinya tapi jangan lakukan hal itu kepada ambulan. Jangan lakukan hal itu kepada ambulan. Karena kita dalam kecepatan tinggi itu sulit dalam mengendalikan kemudi. Benar. Sulit dalam mengendalikan kemudi, apalagi dalam keadaan jalan ramai lancar. Itu sulit dalam mengendalikan kemudi. Apabila itu kamu lakukan dan itu sampai membuat kesal driver itu sendiri, ya mohon maaf, minimal ambulan itu tidak akan mau minggir. Ya mungkin maksimal ya terpaksa harus diberikan pelajaran, mungkin seperti itu ya. Kalau saya sendiri pribadi, saat itu cuma hanya sedikit saya olengkan ke kanan karena kiri sudah press banget dan tidak
memungkinkan untuk saya luruskan, ya dianya geser sendiri gitu aja. Ya, Udah sebenarnya mundur takut sendiri, juga ya. takut juga. Bayangin loh ya, sepeda motor loh, musuh mobil, ya kan? Mobil ini kecepatan tinggi, gitu loh. Ya kan nggak lucu kalau seandainya kan kata kamu mau adu banteng dengan mobil gitu. Ya, lebih baik tidur aja di rel kereta api, Bener. gitu kan? Ya itu sih cerita unik dari saya sih. Beberapa kali terjadi hal seperti itu. Ya, ayolah. Kalau ada sirine, udah deh, nggak usah sok-sokan nyoba mau nutupin gitu. Lu minimal kalau nggak ini, ya udahlah, gitu. Kita juga punya hati manusiawi, hal seperti itu manusiawi. Ini kita break sebentar. Balik lagi ke BBM Bincang Bareng Memo, masih sama saya Dela dan Mas Rantau. Tadi kita udah bahas soal evakuasi jenazah. Sekarang kita bahas kenapa ya evakuasi jenazah itu pasti di rumah ya Mas ya? Iya, Pasti di rumah. Itu mereka rata-rata dari yang isoman atau gimana? dari yang isoman di rumah, memiliki komorbid dan gimana ya? Rata-rata orang yang tidak mau segera untuk melaporkan keadaan dirinya gitu. Sebenarnya COVID sendiri itu apabila diketahui sejak dini itu bisa ditangani. Banyak kok kasus pasien COVID-19 itu yang sembuh banyak. Karena apa? Penanganannya segera. Bahkan yang usianya katanya kan lansia itu resikonya lebih Rentan, tinggi. ya. Sangat rentan gitu. Kalau udah lansia kena itu pasti wah ini udah pasti nggak bisa ditolong. Padahal sebenarnya bisa ya. Bisa. Bahkan ada kok itu lansia 78 tahun sembuh kok dia. Itu karena diketahui sejak dini. Boleh, kalau soal masalah COVID tuh Mbak ya, bukan cuma hanya usia lansia muda, namanya virus. Kita bertarung dengan hal yang tidak bisa kita ketahui keberadaannya kan, nggak kelihatan. Artinya ayolah, kalau seumpama ada ngerasa gejala atau gimana, segera lapor gitu. Toh kan juga di setiap kelurahan itu ada posko PPKM. Ini itu bukan merupakan aib. Artinya kalau kita ketahui sejak dini, kita segera ditangani, itu kemungkinan besarnya bisa disembuhkan. Itu bisa disembuhkan selagi tidak memiliki komorbid yang cukup parah ya. Gitu. Ini berarti sangat direkomendasikan daripada isolasi mandiri, Iya. lebih baik isolasi terpusat ya. Terpusat di BLK. Iya. Nah, itu sendiri pun juga sebenarnya sangat perintah yang sangat bagus. Kenapa Anda itu mendukung untuk tingkat penurunan di Kota Kediri? Jadi pasien isoman itu semua saat ini kita geser ke isoter. Isoter itu alamatnya di Jalan Himalaya nomor 4A yang dulu kampus UB. Oh, Ya, di BLK, depan depan SMK PGRI 1, itu di situ tempat kita. Jadi di situ isoternya kami. Semua seluruh warga Kota Kediri itu di situ. Kita bantu kok. Fasilitasnya lengkap banget. AC, tempat tidurnya, kamar mandinya ada, kalau mau dapur, intinya aktivitas apa yang di rumah itu bisa dilaksanakan di sana. Gitu. Jadi mau yang ke sekolah, kuliah, kita sediakan ATK-nya lengkap seperti itu. WiFi ada, televisi ada, untuk dispenser air hangat, air dingin juga ada, bisa. Satu kamar satu orang. Untuk satu kamarnya kita 8 sampai 9 orang. Oh, 8 sampai 9 orang. Karena kan walaupun seperti itu kan tetap kita berikan satir. Oh, tetap ada kayak Iya, penghalangnya, tetap ada satirnya. Berapa kapasitas di isoternya Kediri saat ini? Kalau untuk saat ini yang di tempat kami, yang di BLK itu ada kurang lebih 66 TT tempat tidur. 66 tempat tidur. Itu gedung A dan gedung B. Sedangkan saat ini kita itu sedang mempersiapkan gedung C, yang dimana itu kurang lebih kapasitasnya ada 40. Ada 40 tempat tidur, 40 TT. Dan itu dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan dari pergeseran isoman ke isoter. Dan ruangannya cukup luas Mbak, cukup bagus. Kita didukung dengan fasilitas olahraga yang bagus, yang cukup. Kemarin Pak Wali juga sudah mengantarkan tenis meja, raket, serius. Banyak fasilitas yang sudah diberikan sama pemerintah Kota Kediri itu cukup bagus sekali, mendukung banget.
Berarti untuk menghilangkan anggapan kalau isoter itu berarti kayak di penjara gitu ya. Berarti enggak sama sekali enggak ya padahal. Memang kita berikan batas. Untuk kita berikan batas bukan berarti menutup ruang gerak pasien, bukan. Supaya tidak ada pasien yang keluar masuk dari wilayah isoter semaunya sendiri. Dan tidak ada juga keluarga atau orang luar yang masuk ke dalam secara semaunya sendiri. Bahkan kita aja petugas tuh masuk ke dalam ruang lingkungan isoter itu menggunakan hazmat. Oh, Hazmat lengkap. petugas. Iya, petugas. Untuk melakukan penyemprotan gitu kan. Pengecekan kamar, pembersihan lingkungan. Itu kita melakukan menggunakan hazmat lengkap. APD lengkap gitu. Ya sekarang bayangin Mbak ya, di situ tuh semua orang positif loh, ya kan? Yang positif itu OTG atau OTG. orang tanpa gejala? Orang tanpa gejala. Ya walaupun beberapa kali sih kita sempat pasien kita yang mengalami sesak, namun alhamdulillah semua tertangani dengan baik, teratasi dengan baik. Itu mereka juga dicek oksigen Iya. setiap hari? Untuk setiap harinya itu ada pemeriksaan dari nakes. 9 puskesmas di wilayah Kota Kediri itu setiap harinya bergantian. Gitu. Bergantian melakukan pengecekan kesehatan kepada pasien yang ada di isoter. Itu sangat membantu sekali, sangat bagus sekali. Karena kalau di rumah itu belum tentu mereka dapatkan. Iya benar. Iya kan? Iya. Kalau di rumah ya mohon maaf ya. Puskesmas saat ini itu kan di wilayahnya sangat padat sekali. Sedangkan pemegang wilayahnya itu cuma hanya kadang satu orang. Sedangkan satu wilayah itu kadang luas banget, ada berapa keluarga, berapa orang kan gitu kan. Kalau di isoter kan mudah tuh, enak. Seumpama di isoter ada 50 orang. Nakes yang datang seumpama dari wilayah mana gitu, seumpama wilayah A, melakukan pengecekan kesehatan di situ kan enak, terpantau. Keamanannya terpantau 24 jam, kesehatannya bisa dikontrol setiap hari, untuk fasilitasnya semuanya lengkap, membutuhkan apa yang menjadi kepentingan dari pasien itu sendiri kita bantu, gitu. Intinya udah deh, nggak ada mindset yang katanya isoter itu gini-gini, nggak ada. Itu kan Mas Rantau sendiri ya nanti yang menjemput biasanya kan itu. Itu waktu menjemput itu biasanya ada penolakan nggak dari orang yang dijemput gitu atau gimana? Sempet sih beberapa kali. Namun kita berikan wawasan, kita berikan pengertian bahwasannya di shelter itu seperti ini Pak. Terpaksa kita itu harus menunjukkan melalui HP juga pernah. Ini loh Pak, fasilitas kita di sana seperti ini. Ini monggo ayo, kasihan keluarga yang di rumah. Tak gitu kan sama saya. Ya gimana kalau orang menghadapi orang seperti itu kan kita kan yang harus ini rendah gitu. Kalau kita paksa dengan keras itu nggak akan bisa. Padahal di isoter itu sebenarnya juga nggak lama kan ya Mas ya? Nggak lama. Di isoter itu kita gini Mbak, 10 hari 10 hari minimal. Setelah keluar dari situ nanti melanjutkan isolasi mandiri di rumah 4 hari. Nah seumpama tidak mau melanjutkan isolasi mandiri di rumah 4 hari, kadang gini, itu ada yang minta 14 hari. 14 hari di isoter pernah ada. Sering itu terjadi. Bahkan ada yang minta 1 bulan loh. Iya, itu dari kalau tidak salah warga kecamatan kota itu kalau tidak salah. Mas saya mau minta 1 bulan di isoter. Oh nggak bisa Pak. Kita maksimal di sini tuh 14 hari. Gitu. Kenapa kau minta sebulan? Nah itu dia kok minta sebulan gitu loh. Yo oke, kita nggak apa-apa, tapi kan kasihan yang lainnya gitu. Kasihan kamunya juga. Harusnya kamu udah sehat, bisa pulang kumpul sama keluarga di rumah kan harus ini gitu. Ketakutan sendiri itu ya. Ya kita yang sampai bingung ini gimana ngadepinnya yang kayak gini kan. Tapi waktu 14 hari keluar ya? Ya, tapi alhamdulillah 14 hari itu dia molor 1 hari sih. Jadi pas 15 hari dia keluar. Itu waktu jemput itu kan pasti lewat jalanan kampung ya, lewat ada tetangga-tetangganya. Itu diliatin nggak Mas biasanya? Bukan beberapa kali, sering. Setiap pengevakuasian pasien itu mesti dijemput jadi sorotan. Bagi kan pakai apalagi hazmat gitu. Ya selalu kita berikan. Kita tiba di lokasi kita berikan salam. Kita akan meninggalkan lokasi ya kita berikan salam, kita berikan wawasan, Bu, Pak, Adek,
tetap jaga kesehatan, tetap prokes, jaga jarak. Sudah, enggak apa-apa. Pasien kita jemput, kita bawa ke isoter, di sana kita jaga, gitu. Artinya kita dukung untuk proses pemulihannya, ngoten. Gitu. Kalau untuk imun di sana itu, wah, selagi kita bahagia itu insya Allah. bener. Bener. Itu kalau jemput evakuasi jenazah tadi kan butuh paling nggak 4 orang. Iya. Kalau untuk jemput isoman ke isoter itu coba juga membutuhkan 4 orang juga atau hanya Driver aja. driver cukup? Iya. Biasanya hanya Mas sendiri itu cukup. Cukup. Driver sendiri cukup. Kita tetap ada ininya sih, tetap ada kapasitasnya. Saya dan rekan-rekan itu kita selalu fleksibel. Si A sudah berangkat 2-3 kali rujukan, si B 2 juga 3 kali rujukan, si C belum, si D belum, kita bagi tugas. Ayo berangkat, rujuk, jemput, agar semua bisa saling merasakan kan gitu kan. Jadi kalau untuk jenazah itu pengevakuasiannya membutuhkan 4 orang, kalau untuk pasien yang dari isoman ke isoter itu cukup 1 orang saja, driver. Itu karena kan selebihnya bisa dibantu dari puskesmas wilayahnya. Gitu. Bener. Iya. Itu waktu angka COVID sedang tinggi-tingginya yang bulan Juli kemarin kan melonjak lagi setelah landai gitu. Itu kan pasti banyak banget panggilan ya Mas ya. Itu panggilan entah untuk evakuasi atau sekarang ada perpindahan dari isoman ke isoter. Itu capek nggak sih Mas? Ya kalau capek manusiawi Mbak ya. Semua itu manusiawi, capek. Tapi kita nggak boleh nyerah dong. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Artinya apa yang selagi masih bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Gitu. Jangan menunggu orang lain. Karena keadaan seperti ini itu yang kita tingkatkan adalah kesadaran diri. Apa yang bisa kamu lakukan, dilakukan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita berikan, ayo kita berikan. Seperti itu. Saya cuma hanya bisa memberikan tenaga, ya saya punya cuma tenaga, gitu. Untuk selebihnya urusannya dengan Tuhan, gitu. Seumpamanya saya dan teman-teman nantinya akan terpapar dan mohon maaf banyak relawan yang sudah meninggal ya. Nah, apabila nanti kita juga harus ke arah situ, ya sudah, itu urusannya Tuhan. Itu sudah Tuhan yang ngatur ya. Kita cuma hanya, ya udah, kita punya tenaga. Kita kapasitasnya kita di sini. Ayo kita bantu. Gitu. Benar. Wah. Ya sedikit konyol sih ya. Kalau bisa dikatakan sedikit konyol sih. Tapi itu tidak konyol sebenarnya. Tapi memang relawan ini sangat dibutuhkan ya Mas saat ini. Ya. Relawan yang buat membantu nakes, buat membantu rumah sakit dan pemerintah. Apalagi dari mahasiswa kesehatan kan ya. Kalau saya kan cuma hanya basicnya kan mahasiswa hukum, nggak punya kapasitas dalam bidang kesehatan gitu ya. Saya cuma hanya bisa bantu tenaga, ya sudah, kita bantu dengan tenaga sebisanya. Kita lakukan sebisanya. Gitu. Benar. Ini keluarga tahu juga Mas? Ya, keluarga tahu. Ya setiap hari sih kita video callan, walaupun cuma hanya 5 menit, 10 menit. Kok video callan, emang keluarganya di mana? Kan keluarga di Sulawesi, Mbak. Orang tua. Ya, orang tua di Sulawesi. Ya kita cuma hanya bisa lepas rindunya video call. Mau pulang pun juga kan ribet prosedurnya. Kalau memang bukan karena urusan tertentu juga pun nggak akan bisa pulang gitu. Tapi ya, keluarga mendukung ya? Ya, keluarga mendukung sekali. Pesan dari Abah itu simpel sih. Diniati untuk menolong gitu. Kalau hendak diberi jangan meminta. Kalau diberi diterima, jangan pernah menyatakan sebuah angka gitu. Karena namanya menolong itu sudah memang datangnya dari hati gitu. Bener. Pernah pengen capek berhenti itu nggak pernah ya Mas ya? Pernah sih. Oh pernah. Ya. Manusiawi ya. Manusiawi. Tapi harus kita tekankan dalam hati gini. Setiap keindahan itu kan tidak lepas dari sebuah pengorbanan ya. Artinya apabila Tuhan telah memberikan amanah kepada kita, keindahan itu ada dalam genggaman kita gitu.
Itu pernah saya tulis dalam video saya itu. Ada. Saya juga suka iseng-iseng edit video gitu. Itu ada. Udahlah, yakin. Tuhan itu pasti akan memberikan saatnya apa yang harus kamu terima. Sangat inspiratif sekali. Insya Allah, semoga. Salam buat teman-teman yang relawan juga yang mungkin belum bisa kami undang ke sini. Selalu. Iya. Terima Mas yang kasih, mewakili ceritanya udah ya keren sekali ya. Mungkin biar teman-teman di rumah juga lebih sadar kalau COVID itu ada, COVID itu nyata, Iya. dan jangan disepelekan. Ya. Jangan dianggap remeh gitu ya. Ini bukan aib. Artinya apabila merasakan untuk segera melaporkan itu tidak perlu malu, kita siap membantu kapanpun, dimanapun kita siap membantu. Itu kita saling mendukung, harusnya kita saling mendukung. Harus saling bersinergi. Iya, harus saling bersinergi. Kita kalau slogan saya dan teman-teman sendiri pribadi itu dari Kediri bersinergi untuk negeri. Wow. Ya, itu dari slogan kami dan teman-teman yang ada di sana gitu. Keren. Ya, karena itu semua datangnya dari hati, ya, jadi udah tidak perlu gengsi. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan sebisa mungkin. Tetap kita, karena pimpinan saya sendiri itu, kalaksa saya BPBD itu Bu Indun, beliau selalu menyemangati. Lakukan apa yang kalian bisa, tetap pada jalurnya, jalur kemanusiaan, karena ini adalah urusan bersama. Seperti itu. Itu support, dukungan dari pimpinan kami sendiri. Seperti itu. Keren sekali. Makasih ya Mas ya. Terima kasih banyak Mbak Dela. Terima kasih. Sangat menginspirasi pembicaraan hari ini. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman ada yang tergugah buat jadi relawan juga. Masih bisa kah Mas ini kalau misalnya untuk hal itu kemungkinan Masih siapapun yang ingin bersedia, kita lihat potensinya. Kita tidak bisa untuk menerima sembarang orang kan, karena ini kita sedang berada dalam fase mohon maaf ya, menangani sesuatu hal yang tidak bisa kita ketahui keberadaannya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa berkapasitas atau berkapabel mungkin dari tenaga kesehatan atau mungkin dari Pak Masnya ini bisa nyetir ambulan dengan kecepatan tinggi. Mungkin kalau berminat bisa ke BPBD aja. Daftarkan diri Anda segera gitu ya. Benar sekali. Canda. Ya, makasih banyak Ya, sekali sama-sama, Mbak Dela. lagi ngobrolnya hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Mas Rantau, apa yang diceritakan sama Mas Rantau bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua agar tidak menyerah selama masa pandemi, agar tetap bersemangat berjalan di jalur kemanusiaan. Ya, begitu tetap ya. pada jalurnya kemanusiaan. Oke. Selamat siang. Udah siang ya ini? Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat inspirasi.